Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menginstal Python terbaru. Teman-teman cukup googling dengan kata kunci Python spasi download. Kemudian teman-teman masuk ke halaman python.org. Kemudian di awal tampilan di situ sudah disediakan link untuk download Python versi terbaru. Teman-teman tinggal klik aja ya. Kemudian klik lagi. Oke, proses download sudah selesai. Sekarang tinggal kita klik untuk melakukan instalasi. Oke, teman-teman, yang kita akan install adalah Python 3.12.6. Sekarang kita bisa tambahkan di sini add python.exe to path. Kita checklist. Kemudian kita langsung saja install now. Kita tunggu proses instalasi ini sampai selesai. Dan video ini akan dipercepat. Oke teman-teman, proses sudah selesai. Kita bisa close. Langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa langsung masuk ke command prompt. Teman-teman bisa ketik di sini win cmd dan enter. Kita bisa cek versi Python yang kita install dengan mengetikkan Python. Oke, teman-teman, di sini versi Python sudah 3.12.6. Artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi Python ke laptop kita. Kita bisa cek dengan menuliskan kode Python yang simple. Misalnya kita ingin menampilkan nama kita atau ingin menampilkan sebuah teks, misalnya hello Python. Oke, kita bisa menggunakan fungsi print. Kemudian kita masuk pakai kurung buka. Kemudian karena di sini kita mau memasukkan teks, kita perlu awali dengan petik 2. Kemudian kita masukkan di sini katanya hello Python. Kemudian kita tutup dengan petik 2 juga. Dan terakhir kita tutup dengan kurung tutup. Selanjutnya kita bisa enter. Dan hasilnya adalah hello Python seperti yang ada di bawahnya ini. Oke. Jadi teman-teman bisa menuliskan kodenya di sebelah kanan bagian ini ya, yang ada seperti tanda panah ini, 3. Oke. Teman-teman juga bisa mengeceknya menggunakan perhitungan, misalnya 8 ditambah 9. Kita enter, hasilnya 17. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan perbandingan nilai. Misalnya kita mau mengecek apakah angka 7 itu lebih kecil daripada 8. Hasilnya adalah true, artinya ekspresi 7 lebih kecil dari 8 adalah betul. Namun kita balik gimana? Kalau 8 lebih kecil daripada 7, kalau kita enter, maka akan menghasilkan false. Artinya
ekspresi ini bernilai salah, seperti itunya. Bukan berarti error, tapi nilainya adalah false, ya. Nah, teman-teman bisa melakukan pengecekan-pengecekan kode-kode yang simple di tampilan ini ya. Kita menggunakan command prompt. Lalu bagaimana kalau misalnya teman-teman mau menuliskan kodenya banyak atau beberapa baris sekaligus? Oke, kita bisa close bagian ini. Yang pertama kita bisa masuk ke search, kemudian kita cari namanya idle. Oke, kita masukkan idle seperti ini. Kemudian kita pilih idle yang paling atas ya. Nah, kebetulan di tempat saya ini diinstal beberapa versi ya. Teman-teman nggak usah bingung. Kalau teman-teman baru menginstal satu kali, idle-nya hanya satu ya nanti di paling atas ini. Nah, saya akan pilih yang pakai Python 3.12 ini ya. Nah, tampilannya seperti command prompt tadi, hanya saja dia putih. Kemudian teman-teman kalau mau menuliskan banyak kode sekaligus, teman-teman bisa masuk ke menu file, kemudian new file, lalu teman-teman ketikkan kode tadi. Misalnya kita mau menuliskan print seperti ini, dalam kurung, petik 2, kemudian hello Python. Kemudian kita tutup dengan petik 2 dan kurung tutup. Kemudian kita juga mau menuliskan ekspresi tadi ya, yaitu kita perlu melakukannya dengan print 1 tadi berapa? 8 ditambah 9. Kemudian di bawahnya lagi print 8 lebih besar misalnya ya dari 7. Kemudian di bawahnya print 7 lebih besar daripada 8. Kemudian setelah selesai kita masuk ke file lagi, kemudian kita save. Lalu kita tentukan di mana folder akan menyimpan kode kita, terserah ya, tidak masalah dimanapun. Kita misalnya di dokumen, kemudian kita masuk ke dokumen, kemudian kita tulis namanya, contohnya adalah hello Python seperti ini. Apabila teman-teman memasukkannya lebih dari 2 kata, teman-teman perlu memasukkan underscore untuk menghubungkan 2 katanya. Tapi kalau teman-teman menggabungkan 2 kata itu langsung juga bisa. Yang penting tidak ada spasi pada saat penulisan nama file. Oke. Langsung kita save. Kemudian setelah itu, setelah kita save, kita klik run modul atau kita bisa menggunakan F5. Nah, sekarang tampilannya setelah kita mengeksekusi program yang kita tulis tadi, maka tampilannya seperti ini ya, hello, kemudian hasilnya 17, kemudian hasilnya juga true, dan yang terakhir adalah hasilnya false. Teman-teman bisa cek lagi kodenya yang tadi, nah, seperti ini, kemudian coba kita sandingkan seperti ini. Nah, di sini hasil dari print hello world ini adalah print hello Python adalah hello Python, kemudian 17 itu adalah 8 ditambah 9, kemudian 8 lebih besar daripada 7, kemudian kita print, ini hasilnya adalah true, dan yang terakhir adalah hasilnya false. Oke, seperti itu aja teman-teman, bagaimana teman-teman memulai belajar Python dengan menginstal Python versi yang terbaru.